Oke, saja share screen. Tolong disiapkan buku LKPD-nya yang tema 9 yang ada. Silakan dibuka. Materi IPS. Halaman IPS-nya halaman 11. Oke. Kita mulai. Tematik tema 9 membahas tentang kekayaan negeriku. Jadi di sini ada beberapa cara sumber daya alam yang bisa kita lestarikan. Yang pertama adalah beberapa cara pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, usaha pelestarian sumber daya air dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat air. Kemudian, sumber daya alam, pelestarian sumber daya tanah, bisa dengan penanaman pohon yang mencegah terjadinya terkikisnya humus. Humus itu apa? Humus itu lapisan tanah yang subur. Jadi kalau misalnya ada kalian pernah lihat tanah yang ada humusnya, itu tanahnya benar-benar subur. Kalau humus itu yang seperti apa? Jadi dia nempel di tanah tuh seperti warna hijau, Bu. Jadi kalau misalnya ada tanah yang ada kayak model tanaman yang nempel di tanahnya itu namanya humus. Dia bukan tanaman, terus itu humus, dia hijau kayaknya lengket di tanah, itu namanya humus. Nah, kalau misalnya tanah itu ada si humus itu, bisa dipastikan kalau tanahnya itu subur. Kemudian salah satu cara pelestarian sumber daya tanah yang lainnya adalah membuang limbah sabun dan limbah pabrik pada tempatnya. Jadi banyak sekali limbah sabun dan limbah pabrik itu yang bisa merusak pelestarian tanah. Jadi bagaimana caranya? Dengan bijak kita bisa membuang limbah sabun dan limbah pabrik itu pada tempatnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah usaha pelestarian hutan. Pertama, tebang pilih. Jadi kita ketika ada orang yang menebang pohon, itu dia memilih, nggak asal tebang ya. Jadi kalau misalnya supaya hutannya itu bisa dilestarikan kembali, itu menebang pohon tidak sembarangan tebang. Jadi ada memang pohon-pohon yang dipilih untuk ditebang. Kemudian tebang tanam. Tebang tanam ini setelah menebang pohon diiringi dengan menanam pohon baru. Jadi setelah ditebang pohonnya, itu nanti dia langsung menanam pohon baru. Itu biasanya kalau misalnya itu ada memang bagian yang menebang pohon dan dia juga tahu bagaimana cara menanam pohon kembali. Jadi dia penghijauan kembali. Jadi bukan hanya asal tebang tetapi tebang tanam. Jadi setelah ditebang dia yang menebang pohon itu menanam kembali pohonnya lagi. Jadi jadi pohonnya akan terus terlestarikan. Kemudian yang selanjutnya mencegah penebangan liar. Penebangan liar disebut dengan illegal logging. Jadi pernah dengar kata-kata illegal logging? Jadi illegal logging itu adalah penebangan secara liar. Itu yang seperti apa, Ustazah? Jadi kalau dia menebang pohon itu dia tanpa izin. Jadi kalau menebang pohon itu yang apalagi di hutan, sebenarnya itu ada izinnya. Izin kepada dinas-dinas terkait. Jadi tidak asal tebang. Jadi kenapa harus izin? Karena kalau misalnya dia nggak izin, itu dia sembarangan, kemudian pohon itu, batang pohon itu dijual itu, dan itu akan menguntungkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak menanam lagi, jadi asal tebang, tapi dia tidak menanam lagi. Nah, seharusnya ketika suatu lembaga atau orang yang ingin menebang pohon, dia harus menanam kembali. Dan tindakan yang menebang pohon secara liar itu disebut dengan illegal logging. Kemudian selanjutnya, melakukan penghijauan atau reboisasi. Nah, ini penghijauan ini bisa juga dikatakan sebagai menanam pohon kembali. Lalu keempat,
keempat ada pelestarikan mineral logam. Nih, mineral logam, mendaur ulang barang bekas yang terbuat dari logam. Jadi mendaur ulang barang-barang bekas yang terbuat dari logam. Kemudian usaha pelestarian sumber daya energi dengan cara karena sumber daya energi itu tidak dapat diperbarui. Jadi bagaimana cara kita menghemat sumber daya alam tersebut yang pernah kemarin Ustazah sudah pernah jelaskan. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, bagaimana caranya adalah supaya kita berhemat. Kemudian, segala sesuatu yang ada di suatu daerah yang dapat dimanfaatkan disebut dengan potensi daerah. Ini siapa tahu nanti keluar pada saat ulangan. Ini segala sesuatu yang ada di suatu daerah yang dapat dimanfaatkan disebut dengan potensi daerah. Jadi, potensi daerah adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Contohnya tanah yang subur, kemudian ada pemandangan yang indah, kemudian laut yang kaya. Potensi-potensi alam yang ada di Indonesia itu dibedakan menjadi 3. Potensi alam, potensi laut, dan potensi alam wilayah udara. Potensi alam itu ada potensi daratan, kemudian potensi daratan tinggi, potensi daratan rendah, kemudian ada potensi alam wilayah perairan dan laut. Dan potensi perairan darat. Kalau misalnya kita lihat di buku LKPD itu ada di situ di halaman 11. Kemudian lanjut di halaman 12, potensi daratan. Daratan rendah itu dimanfaatkan sebagai pemukiman penduduk, pertanian, dan pertambangan dan perdagangan. Jadi daratan rendah itu seperti yang kita tinggalin sekarang, itu biasanya dimanfaatkan sebagai pemukiman penduduk. Pemukiman penduduk itu tempat tinggal penduduk. Jadi kalau misalnya ada kata-kata pemukiman itu adalah tempat tinggal, misalnya, atau ada orang itu bermukim di daerah mana. Nah, itu artinya orang itu tinggal di daerah mana. Kemudian ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi biasanya dimanfaatkan sebagai usaha perkebunan dan tempat wisata. Itu biasanya kayak di daerah, kalau di daerah Jawa itu kayak di daerah Puncak, daerah Bandung itu usaha perkebunan teh. Kemudian ada potensi alam wilayah perairan, misalnya itu di daerah pantai. Perairan darat dimanfaatkan untuk olahraga, sarana transportasi, rekreasi, perikanan, dan pertambangan. Contohnya Sungai Kapuas di Kalimantan, Bengawan Solo di Jawa Tengah, Waduk Jatiluhur, Sungai Musi di Sumatera, dan Danau Toba. Potensi alam wilayah udara itu dimanfaatkan untuk sarana lalu lintas, udara, sarana komunikasi, dan olahraga udara. Kemudian ada lagi yang selanjutnya potensi sosial budaya. Bisa dilihat, potensi sosial budaya itu berbagai jenis kesenian daerah dan adat istiadat. Jadi kesenian daerah, seni tradisional, seni pertunjukan, seni musik tradisional, seni rupa. Nah, itu dinamakan dengan potensi sosial budaya. Kemudian ada tradisi atau adat istiadat. Tradisi atau adat istiadat itu kebiasaan yang dilakukan secara rutin atau secara turun-temurun, contohnya upacara adat atau gotong royong. Jadi gotong royong itu merupakan tradisi ya, tradisi adat istiadat dari daerah tempat tinggal kita, yang itu udah menjadi kebiasaan penduduk Indonesia. Jadi gotong royong. Tapi sekarang itu sudah mulai terkikis oleh zaman dan orang-orang itu udah mulai menggunakan ini. Jarang ada orang yang bergotong royong. Maksudnya kalau zaman dulu gitu, misalnya kalau ada orang bangun rumah, itu dia bangun rumah gantian.
Gotong royong. Jadi kalau misalnya gini, ada tetangga ini mau bangun rumah, itu tetangga yang bagian mana gitu, yang daerah mana itu datang bantuin. Nanti ketika tetangganya itu bikin rumah, dia gotong royong lagi tuh bikin rumah. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Kalau sekarang biasanya ya udah kalau bikin rumah sendirian aja, nggak ada dibantuin. Tuh. Nah, seiring berkembangnya zaman, gotong royong ini udah mulai hilang gitu. Sudah mulai terkikis oleh waktu dan kalau misalnya ada itu pun hanya di beberapa tempat dan beberapa daerah saja. Kalau di perumahan itu nggak bisa. Kalau perumahan bahkan sudah ada ini, biasanya ada uang kebersihan gitu ya. Kalau di perumahan. Jadi kalau sekarang itu sudah mulai jarang. Tetap ada, bahkan kalau di tempat usaha saja masih ada di rumah ini masih ada. Jadi kalau ada mungkin hari Jumat atau hari Ahad, biasanya sih hari Ahad gitu, pukul kentongan gitu, biasanya itu gotong royong bersihkan. Tapi sih bersihkannya di rumah masing-masing aja, di sekitar wilayah rumah masing-masing. Tapi kalau misalnya di perumahan itu jarang, karena memang ada biaya sendiri. Misalnya kayak kalau nggak salah ada biaya kebersihan, ada biaya keamanan gitu kalau di perumahan. Kalau di rumah-rumah kampung mungkin masih ada. Kemudian ada potensi SDM. SDM itu sumber daya manusia. Jadi potensinya adalah memiliki kemampuan dan keterampilan yang terdidik dan terlatih. Contohnya apa ya? Contohnya kalian-kalian ini nanti, kalian ini adalah potensi sumber daya manusia yang hebat-hebat. Jadi bagaimana ketika kalian nanti besar, ketika kalian sudah dewasa, kalian punya ilmu dan terlatih menggunakan ilmu kalian, terbiasa mengajarkan ilmu kalian, akan menjadi seorang manusia yang mempunyai kemampuan dan keterampilan terdidik dan terlatih. Itu maksudnya adalah potensi SDM atau sumber daya manusia. Kita lanjutkan. Manfaat nilai tinggi strategi sumber daya alam. Jadi sebagai bahan industri, sebagai sumber daya energi, sebagai sumber daya pertanian, dan sebagai sumber daya alam lingkungan. Kemudian ada upaya-upaya untuk menanggulangi sampah 3R. Nah, ini kemarin juga ada di pelajaran PKLH. Reduce atau reduce, mengurangi pemakaian plastik. Kemudian reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang sampah. Jadi 3R itu reduce, reuse, dan recycle. Jadi kalau mendengar kata-kata ini, kalau reduce itu mengurangi sampah plastik, kalau reuse menggunakan kembali, kalau recycle itu mendaur ulang sampah. Ini ada di pelajaran PKLH ya. Selanjutnya ada upaya pencegahan banjir, memperluas aliran sungai, membuat area persiapan air hujan, menanggulangi sampah, penataan ruang bangun kota. Beberapa kegiatan manusia menyebabkan kerusakan ekosistem. Nah, ini ekosistem itu tempat tinggal yang tadi pernah Ustazah terangkan di depan. Tadi ada yang hutan. Jadi ketika manusia itu menebang hutan secara liar, itu akan mengganggu ekosistem yang ada di hutan itu. Jadi contohnya apa? Hewan fauna yang ada di hutan itu akan terganggu habitatnya ketika manusia itu dengan serakahnya menebang hutan. Jadi karena menebang hutan itu punya cara sendiri dan punya aturan sendiri. Ketika kita tidak menggunakan cara yang baik dan bijaksana, itu akan mengganggu ekosistem makhluk hidup yang ada di hutan tersebut. Beberapa kegiatan manusia yang menyebabkan rusaknya ekosistem. 1, perpindahan penduduk. Kedua, penebangan liar atau pembakaran hutan. Tadi yang Ustazah jelaskan di depan, illegal logging atau penebangan liar. Yang ketiga,
Penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Kemudian ada penggunaan kendaraan bermotor. Kok penggunaan kendaraan bermotor itu kan ada itu ya asapnya itu ya. Asapnya kendaraan bermotor itu kan polusi ya. Nah, itu akan merusak ekosistem di sekeliling kita, di daerah tempat tinggal kita. Kemudian ada pengoboran minyak di laut, perburuan liar, dan kerusakan terumbu karang. Ini sumber daya alam akan dapat bermanfaat apabila kita mengelolanya. Misalnya, sumber daya alam yang pertama ada pertanian. Nah, sumber daya alam yang bermanfaat yang kita dapat kelola adalah pertanian. Pertanian itu padi untuk bahan pokok, kemudian ada jagung untuk makanan pokok, kacang hijau menjadi sumber vitamin B, kemudian ada kacang kedelai untuk membuat salah satu bahan baku membuat tempe, tahu, dan kecap. Jadi kedelai itu yang biasa kita makan itu akan asalnya kecap, tempe, tahu itu berasal dari kedelai yang setiap hari kita makan. Jadi kalau ketika kalian ditanya, kalian makan tempe, tahu, dan menggunakan kecap, itu terbuat dari apa? Dari kedelai. Bahan bakunya adalah kedelai. Dan ini kedelai masuk dalam kategori sumber daya alam bidang pertanian. Kemudian ada yang kedua, perkebunan. Perkebunan ini contohnya kelapa sawit untuk membuat margarin dan minyak goreng. Jadi margarin sama minyak goreng itu terbuat dari kelapa sawit. Kemudian ada kopi, teh, coklat, dan coklat sebagai pembuat bahan minuman. Jadi ada coklat sebagai pembuat bahan minuman, juga ada coklat sebagai pembuat makanan yang lain. Kemudian ada tebu. Tebu itu bahan pembuat gula. Jadi gula itu berasal dari tebu, gula putih. Gula putih loh ya, bukan gula merah, gula putih. Jadi gula putih berasal dari pohon tebu. Ada yang tahu pohon tebu seperti apa? Pohonnya panjang, kayak kayu gitu. Tapi ketika dipotong gitu, dikupas kulitnya, terus kita isep itu rasanya manis. Ada yang tahu kan? Sudah pernah tahu ya pohon tebu. Jadi gula berasal dari pohon tebu. Kemudian ada karet. Karet itu bahan pembuat ban. Ini 10 menit lagi mati. Nanti kalau misalnya mati langsung lanjut lagi ya. Karena ini kayaknya masih ada beberapa yang belum selesai. Kemudian ada hutan. Atau kita habiskan aja, ini tinggal sedikit. Hutan, kemudian ada peternakan, perikanan, dan pertambangan. Semuanya lihat bukunya. Yang kehutanan sebagai objek wisata, sebagai paru-paru dunia, mencegah erosi dan banjir, kayu untuk bahan bangunan, peternakan, ayam, itik, diambil telurnya, sapi, kambing, dimanfaatkan daging dan susunya. Kemudian ada ulat sutra, bahan baku membuat kain sutra. Jadi kain sutra itu bahan bakunya dari ulat sutra. Kemudian yang kelima ada perikanan laut. Ikan dikonsumsi sebagai sumber protein, sebagai bahan baku agar-agar, terumbu karang sebagai objek wisata bawah laut. Yang terakhir ada pertambangan. Pertambangan itu batu bara, gas alam, dan minyak bumi sebagai bahan bakar. Ada timah untuk bahan patri. Kemudian bauksit untuk bahan baku pembuatan aluminium. Emas dan perak untuk pembuatan perhiasan. Dan terakhir ada marmer untuk bahan bangunan. Oke. Jadi kita bahas. Kalau yang materi yang lain, insya Allah yang PKN juga. PKN itu nggak jauh materinya sama tema 8, karena PKN itu sama-sama tentang hak dan kewajiban. Itu udah pernah dibahas di materi tematik sebelumnya. Ini sebentar. Ini nanti ada Ustazah kasih soal sebelum kita stop dulu. Nanti kita nggak sempat foto, Ustazah nggak punya waktu untuk
Kita foto dulu, semuanya senyum dulu. Siap-siap kita mau foto. Karena nanti kalau misalnya habis waktunya nggak sempet. Senyum ya, saja foto dulu, semua siap-siap ya. Bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Lanjut yang sesi kedua. Yang kedua, siap-siap lagi. Senyum ya. 1, 2. Oke. Saya taruh sini ya. Oke. Nah, oke. Ini nanti ada soal, sebentar ya. Nanti Ustazah kirim ke, atau gini aja. Ustazah nanti kirimnya ke ini, ke grup saja ya. Ustazah kirim ke grup. Ada soal soal latihan. Oke. Oh, oke. Soalnya nanti Ustazah kirimkan ya ke lewat grup. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi materi yang ini, materi tema 9. Materi tema 9 itu ada di tadi yang dibahas di LKPD. Di LKPD-nya nanti dilihat aja buku LKPD-nya. Sebentar Ustazah kirimkan soal yang tema 9 ya. Ustazah akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada salah, Ustazah minta maaf ya. Ustazah akhiri dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita nanti ulangan harian, tapi nanti Ustazah kirim soalnya lewat Google Form aja. Soalnya lewat Google Form. Hari ini latihan tema 9 ya. Sudah ya, Ustazah tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.